Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Nah, jika dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas teori dualitas dan kita sudah membahas tentang sifat-sifat primal dan dual, maka pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang metode dual simplex. Nah, apabila pada suatu iterasi kita mendapat persoalan program linear yang sudah optimal tetapi belum visible, dalam artian ada fungsi kendala non-negatifnya yang tidak terpenuhi, maka persoalan tersebut itu harus diselesaikan dengan menggunakan metode dual simplex. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode dual simplex. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita bahas dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dualitas dan menyusunnya dalam model matematika primal dan dual. Kemudian mahasiswa mampu memahami sifat-sifat yang berlaku di dualitas dan mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dual melalui masalah primal dan sebaliknya. Nah, syarat digunakan metode dual simplex ini itu adalah bahwa seluruh fungsi kendala atau pembatasnya itu harus merupakan ketidaksamaan yang bertanda kurang dari sama dengan. Sedangkan fungsi tujuannya itu bisa berupa maksimasi atau minimasi. Berarti syaratnya harus kurang dari sama dengan. Nah, pada dasarnya metode dual simplex ini itu menggunakan tabel yang sama seperti pada metode simplex pada primal. Tetapi variabel yang keluar atau leaving variable dan variabel yang masuk atau entering variabelnya itu ditentukan sebagai berikut. Nah, leaving variable atau variabel yang keluarnya yang menjadi leaving variable pada dual simplex itu adalah variabel basis yang memiliki harga negatif terbesar. Jika semua variabel basis telah berharga positif atau nol, berarti keadaan visible telah tercapai. Nah, untuk variabel yang masuknya atau kondisi optimalitasnya, berarti kita harus mencarinya dengan cara mencari rasionya antara koefisien persamaan Z dengan koefisien persamaan variabel yang keluar. Nah, kita abaikan penyebut yang positif atau nol. Jika semua penyebut sudah berharga positif atau nol, berarti persoalan tersebut itu tidak memiliki solusi yang layak atau solusi yang visible. Nah, untuk persoalan minimasi, entering variabelnya itu adalah variabel dengan rasio terkecil. Sedangkan untuk persoalan maksimasi, berarti entering variabelnya berarti adalah variabel dengan rasio absolutnya itu adalah terkecil. Sebagai contoh, di sini diberikan minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2 dengan kendala 3x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 3, 4x1 ditambah 3x2 lebih besar dari sama dengan 6, x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 3, di mana x1 x2-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini soalnya adalah meminimumkan. Nah, ingat tadi kendalanya harus kurang dari sama dengan. Berarti kendala yang pertama dan yang kendala yang kedua itu harus kita kalikan negatif 1. Berarti menjadi negatif 3x1 dikurang x2 kurang dari sama dengan negatif 3. Baru negatif 4x1 dikurang 3x2 kurang dari sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya kita buat bentuk bakunya. Nah, bentuk bakunya menjadi minimumkan Z 2 sama dengan 2x1 ditambah x2 dengan kendala negatif 3x1 dikurang x2 ditambah x3 sama dengan negatif 3, di mana x3-nya di sini adalah variabel slack. Kenapa variabel slack? Karena di sini tandanya kurang dari ya. Artinya ruas kiri itu nilainya lebih kecil daripada ruas kanan. Karena supaya nilainya sama berarti kita tambahkan sesuatu yaitu variabel slack. Sama di
fungsi kendala kedua dan ketiganya. Kita tambahkan variabel slash X4 dan X5. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengubahnya menjadi bentuk baku, baru kita masuk ke dalam tableau atau tabel simplex. Nah, kita peroleh tablonya adalah seperti ini ya. Di mana tadi fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 2X1 ditambah X2 ya. Berarti kalau dalam bentuk bakunya itu menjadi Z dikurang 2X1 dikurang X2 sama dengan 0. Makanya di sini 1 min 2 min 1 0 0 0. Kemudian X3-nya di sini fungsi kendala yang pertamanya itu adalah min 3X1 dikurang X2 dikurang X3 sama dengan min 3, baru min 4X1 dikurang 3X2 ditambah X4 itu sama dengan min 6, baru X1 ditambah 2X2 ditambah X5 itu sama dengan 3, di mana X1, X2, X3, X4, X5-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini kondisi dari solusi optimalnya itu sudah, kondisi dari fungsi tujuannya itu sudah solusi optimal. Kenapa sudah solusi optimal? Karena di sini soalnya adalah meminimumkan dan fungsi tujuannya ternyata di sini sudah negatif dan 0, berarti sudah optimal. Nah, hanya saja yang perlu kita lihat di sini ternyata variabel basisnya itu tidak memberikan solusi awal yang visible. Kenapa? Karena X3 dengan X4 di sini nilainya masih negatif. Karena X3 dan X4 di sini nilainya masih negatif, tetapi koefisien dari Z-nya itu sudah optimal, maka kita lakukan iterasi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan iterasi? Kita pilih nilai dari nilai kanan dari variabel basisnya yang terkecil, negatif terkecil ya. Negatif terkecilnya itu adalah negatif 6. Berarti X4-nya di sini itu akan menjadi variabel yang keluar. Nah, karena X4 menjadi variabel yang keluar dari variabel basis, berarti kita perlu mencari variabel yang masuk. Bagaimana cara kita mencari variabel yang masuk? Itu dengan cara membagi nilai Z dengan nilai baris kuncinya. Berarti 1 dibagi 0 ini tidak perlu kita cari. Negatif 2 dibagi negatif 4 itu adalah 1/2. Negatif 1 dibagi negatif 1/3 itu adalah 1/3. Baru 0 bagi 0 0, 0 bagi 1 0, 0 bagi 0 0. Nah, kemudian kita pilih nilai rasio terkecil karena soalnya tadi adalah meminimumkan. Nah, nilai rasio terkecil itu adalah 1/3. Nah, dia terletak pada X2. Nah, oleh karena itu berarti X2 itu akan masuk menggantikan X4. Berarti X2 di sini akan masuk menjadi variabel dasar dan akan menggantikan X4. Nah, karena X2 akan masuk menggantikan X4, berarti di sini otomatis pada fungsi tujuannya dia harus 0. Dan di sini dia akan membentuk variabel basis ya. Membentuk basis ya, berarti 0 1 0. Nah, kita lihat pada kolom kuncinya itu adalah negatif 3. Berarti supaya jadi 1, kita lakukan operasi baris elementer, yaitu dengan cara kita bagi baris ke ini B0, B1, B2, B3, B0 baru, B1 baru, B2 baru, B3 baru. Berarti baris ke 2 barunya itu dipilih dengan cara membagi negatif 1/3 dari B2. Berarti menjadi 0 4/3, 1, 0, min 1/3, 0, 2. Nah, selanjutnya kita akan mengnolkan yang ini ya. Di sini sudah 1.
Nah, rumusnya itu kita gunakan operasi baris elementer, di mana B3 barunya itu adalah B0, B3 ya maksud Ibu ya, sorry ya, B3 dikurangi 2 kali baris kedua baru. Berarti hasilnya itu adalah 0, min 5/3, 0, 0, 2/3, 1, min 1. Nah, selanjutnya kita akan mengenolkan yang ini. Nah, kita mengenolkan yang ini berarti rumusnya itu adalah B1 barunya itu sama dengan B1 ditambah B2 baru. Berarti hasilnya elemen-elemennya adalah 0, min 5/3, 0, 1, min 1/3, 0, min 1. Nah, karena tadi X2 itu masuk menggantikan X4, berarti pada fungsi tujuan koefisiennya harus 0. Nah, dengan demikian rumus operasi baris elementernya adalah B0 barunya itu adalah B0 ditambah B2 baru. Berarti elemen-elemennya 1, min 2/3, 0, 0, min 1/3, 0, 2. Dengan demikian tablonya itu adalah ini. Nah, kita perhatikan di sini. Tablonya itu sudah optimal Z-nya, tetapi untuk variabel basisnya ternyata masih ada yang negatif. Ini ya, masih ada yang negatif. Dengan demikian berarti dia belum optimal. Kita lanjutkan operasi metode simplex selanjutnya atau iterasi selanjutnya ya. Nah, kita pilih di sini untuk menjadi variabel yang keluar dari variabel dasar. Nah, kita lihat di sini. Kita ambil boleh X3 atau X5, Ibu pilih X3 ya. Nah, oke, Ibu pilih X3, berarti X3 Ibu jadikan variabel yang keluar dari variabel dasar dan dia menjadi baris kunci. Sekarang kita akan menentukan rasionya. Nah, rasionya kita cari ya, dan cara kita bagi antara Z dibagi dengan ini. Berarti Z min 2/3 dibagi min 5/3 itu adalah 2/5. Kemudian 0 bagi 0, 0, 0 bagi 1, 0, min 1/3 bagi min 1/3, 1. Nah, selanjutnya kita pilih nilai rasio terkecil, yaitu 2/5. Nah, karena nilai 2/5 itu terpilih menjadi rasio terkecil, berarti nilai X1 itu akan masuk menjadi variabel dasar, menggantikan X3. Nah, karena X1 di sini masuk menjadi variabel dasar, berarti otomatis di sini nilai pada fungsi tujuannya dia harus 0. Di sini harus 0 ya. Nah, karena nilai pada fungsi tujuannya harus 0 dan di sini harus membentuk basis ya, berarti 1, 0, 0. Nah, kita perhatikan di sini ternyata pada elemen kuncinya itu min 5/3. Berarti supaya menjadi 1, berarti kita lakukan operasi baris elementer, di mana baris pertamanya cukup kita kalikan. Untuk mencari baris pertama baru, kita kalikan negatif 3/5. Berarti hasilnya menjadi 0, 1, 0, min 3/5, 1/5, 0, 3/5. Selanjutnya kita akan mengenolkan yang ini. Nah, bagaimana cara mengenolkan ini? Berarti rumusnya itu adalah, kita mengenolkan yang ini dulu ya, yaitu baris ketiga lama ditambah 5/3 baris pertama baru. Nah, kenapa baris pertama baru? Karena baris pertama tadi terpilih menjadi baris kunci ya. Nah, berarti elemen-elemennya adalah 0, 0, 5/3, 1, 0, 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenolkan yang ini. Nah, berarti karena kita mengenalkan yang ini, berarti baris kuncinya rumusnya itu adalah B2 dikurangi 4/3 B1 baru. Berarti elemen-elemennya 0, 0, 1, min 4/3, min 9/15, 0, 10/3. Nah, selanjutnya karena X1 itu masuk menjadi variabel basis, berarti di sini harus 0. Nah, karena di situ harus 0, berarti rumusnya itu adalah B0 ditambah 2/3 B1 baru.
berarti elemen-elemennya menjadi 1, 0, 0, min 2 per 5, min 1 per 5, 0. Nah, berarti kita peroleh tablonya itu adalah seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini, di fungsi tujuannya Z-nya itu sudah optimal. Dan kita lihat untuk nilai-nilai dari variabel basisnya, ternyata dia sudah positif. Nah, karena nilai-nilainya sudah positif, berarti kita katakan tablo ini sudah optimal. Nah, karena tablo ini sudah optimal dan variabel-variabel basis awalnya sudah memberikan solusi awal yang visible, dengan demikian solusi optimalnya itu tercapai. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini agak berbeda itu pada saat kita menentukan living variable dengan variabel masuknya ya. Nah, jika pada metode simplex biasa kita menentukan variabel yang masuk duluan, kalau di sini berarti kita mencari variabel yang keluar duluan. Nah, kita mencari variabel yang keluar itu dengan cara melihat nilai kanan yang negatifnya paling kecil ya, yaitu negatif 6 seperti itu. Itu saja perbedaannya. Kemudian perbedaan yang keduanya itu adalah kita mencari rasionya dengan cara membagi nilai baris Z dengan nilai baris kunci. Yaitu tadi kita bagi 1 bagi 0, baru min 2 bagi min 4, baru min 1 bagi min 3, dan seterusnya. Dan untuk rasionya kita pilih dari rasio terkecil. Nah, karena solusi optimal sudah tercapai, berarti metode dual simplex sudah selesai. Nah, metode dual simplex ini itu sangat penting untuk digunakan dalam analisis sensitivitas. Sebagai contoh, hal ini akan terjadi apabila suatu kendala baru ditambahkan ke dalam persoalan semula setelah persoalan itu mencapai solusi optimal. Nah, apabila ternyata bahwa kendala baru itu tidak terpenuhi oleh solusi optimal yang telah tercapai itu, maka persoalannya akan menjadi optimum tetapi tidak visible. Sehingga untuk menyelesaikan ketidakvisibleannya ini, itulah kita perlu menggunakan metode dual simplex. Nah, oleh karena itu berarti Ibu harapkan kalian untuk rajin untuk mempelajari tentang metode dual simplex ini, baik itu teori dualitasnya maupun sifat-sifatnya maupun metode dual simplexnya ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat diterima dengan baik. Ibu akhiri, terima kasih.